Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar. Ketemu lagi di channel Hiwar DM, Ya, dialog cinta dan kebersamaan. kebersamaan. Masih bersama kami berdua yang setia menemani serial Ramadan Karim Ya, ya. Tayang setiap seminggu 2 kali atau 3 kali insya Allah ya. Selama bulan Ramadan. Nah, Mamas, ada satu problematika nih yang sepertinya sampai sekarang belum tuntas, masih mhm, masih terus kita rasakan. Tahun oke. 2016 itu ada riset Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara yang minat bacanya terbilang sangat-sangat rendah. Karena Runner up ya? urutan runner up-nya di bawah. Iya itu maksudnya. Masya Di tahun Allah. sebelumnya 2015 itu terendah di ASEAN. Mmm. Luar biasa, luar biasa, tapi tidak patut kita banggakan pastinya ya. Iya iya. Jadi problematika yang, Padahal kit mayoritas orang Indonesia muslim kan? betul, mayoritas orang Indonesia muslim. Artinya dengan minat baca yang sebegitu rendahnya, bisa dibilang ini juga bagian dari masalah umat Islam. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia ini muslim. Ya betul betul betul. Nah, ade pengen tahu nih, sebenarnya konsep atau, apa namanya ya, kegiatan membaca atau budaya membaca dalam pandangan Islam itu bagaimana sih, Mas? Ya, yang pertama konsep membaca di dalam Islam itu tidak perlu diragukan lagi sebenarnya. Mhm. Ya, sampai ada ungkapan umat Islam itu ummatun taqra, Mmm, umat yang ciri khasnya adalah membaca. oke. Iya, bagaimana tidak ya. Kita semuanya tahu ya, yang belajar Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an tahu bahwa 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mhm, wahyu itu pertama? wahyu pertama berbicara tentang membaca. Oke, Lebih ya, unik dari itu, kita ya sejarah mengatakan Nabi itu termasuk orang yang ummi, tidak bisa baca dan buta tulis. aksara? Tapi Oke, ternyata perintah yang pertama kali turun adalah membaca. membaca, Iqra, bacalah gitu. Padahal dalam agama di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah di sana. Mhm, Aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Kutiba alaikumusiyam wa'budullah. Dirikanlah salat, zakat, mhm, sembahlah Allah, berbuat baiklah kepada sesama, kepada ya, orang tua. Banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'an, mhm, al-awamir wan nawahi di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi unik sekali ketika wahyu pertama yang turun ada perintah Iqra, ya kan? mmm, Bacalah gitu. bacalah. Ya ini sebenarnya isyarat yang sangat tegas di dalam agama Islam bahwa membaca itu harus menjadi ciri khas seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang membaca gitu. 5 ayat loh itu berbicara Oke, tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi ada perintah lagi. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi oke, 'allama bil qalam gitu. Masih tentang membaca, mhm, tulisan, kolam, pulpen ya dan begitu seterusnya. Ya jadi ya membaca di dalam Islam itu bahkan tidak boleh menjadi hanya sekedar hobi mhm, ya. tapi kewajiban, Udah jadi kewajiban, bahkan bukan kewajiban sih, kebutuhan? tanpa kebutuhan dan kebutuhannya yang primer. Oke, Karena kalau kita katakan kewajiban, seolah-olah tadinya itu tidak wajib? tidak wajib dan atau Iya, tadinya itu hal yang biasa. Ketika betul, diwajibkan baru kuat, ya. Jadi membaca itu di dalam Islam seperti makan. oke, Tanpa diperintahkan makan pun manusia akan makan. Kan karena begitu? butuh, Karena udah jadi kebutuhan, ya, bahkan primer. Nggak ya, makan manusia bisa mati begitu kan. mhm, Maka dari itu ketika ada orang yang mengatakan hobi saya itu membaca, ya kan? Kan kadang iya di iya, biodata misalnya, ya mhm. dulu kita sering begitu kan. Apa hobi kamu? Jawabannya adalah membaca. Itu sama kayak orang mengatakan hobi saya adalah makan. Mmm, Jadi makan itu sebagaimana makan tidak layak untuk dijadikan hobi, membaca juga sama. Harusnya itu bukan hobi. Itu adalah kebutuhan primer harian, ya. Maka dari itu ada ungkapan, jika luar makanan biasa. itu adalah, eee, sumber tenaga dari jasad, maka Mhm, membaca adalah sumber tenaga dari ruh, gitu. Ya, jadi makanannya ruh oke, ini adalah dengan bacaan-bacaan ya, itu, gitu. Jadi luar biasa, membaca dalam Islam itu tidak perlu diragukan lagi sebenarnya. oke, luar biasa. Artinya bahkan sebelum perintah apapun begitu ya, Iya, manusia itu harus sudah membaca, manusia sudah gitu. harus membaca dan Islam betul-betul memperhatikan itu Ya, begitu ya. betul.
Nah, kawan Hiwar ini satu pecutan yang luar biasa ya. Buat Buat kita pribadi betul, sebenarnya. buat kita pribadi dan juga mungkin jika masih ada kawan Hiwar yang sampai hari ini kurang suka Ya, membaca. betul. Oke, Mas. Dari rendahnya minat baca ini tadi, kita lihat sepertinya ada problem yang dari dulu tidak tuntas begitu Padahal ya. konsepnya Padahal konsepnya sudah jelas ya, dan perintahnya pun sudah jelas begitu, ya. ada di dalam Al-Qur'an. Mhm. Apa sih sebenarnya masalahnya nih, Mas? Ya, di sana saya lihat masalahnya 2 sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, ya memang tidak suka. Oke, Ini agak repot juga gitu. agak repot ya. Kalau udah nggak suka ya udah nggak ada Iya. nggak ada pilihan lain. Yang kedua adalah apa ya? Bingung mau baca apa. Yang mau Mmm, dibaca itu bingung gitu. Yang ketiga adalah katanya tadi 2, al-ummiyah. Oh, berarti tambah satu tambah lagi 1 deh. lagi. Yang ketiga adalah ummiyah. Apa itu Ummiyah ummiyah? itu ya buta aksara tadi itu. Tidak bisa Ternyata tidak membaca? bisa membaca. Ternyata ada riset yang mengatakan bahwa nisbatul ummiyah fi syu'ub al-islamiyah itu mencapai 47%. Hampir setengahnya loh itu. Luar Hampir biasa. setengahnya ya fi syu'ub al-islamiyah itu ternyata ummi, ya tidak bisa baca dan tulis. Ini kan menjadi PR yang sangat luar biasa. Betul betul betul. Jadi salah satu sebab ya minimnya minat baca adalah Ya, dari awal pangkalnya udah nggak bisa baca. Satu, udah nggak bisa baca. Dua, bagi yang bisa baca itu bingung mau baca apa. Turunan dari masalah yang pertama dan yang terakhir tadi memang dasarnya tidak suka. Banyak orang yang lebih ya, suka untuk mendengar, ya kan? Banyak orang yang lebih suka untuk menuruti betul. nafsu untuk bermalas-malasan, ya, tidak al-ijtihad, ya, Ya tidak menyingsingkan lengan baju ya tanda bahwa dia semangat gitu. Itu sih ya. akar dari kenapa kok kita minat bacanya rendah sekali. Dan ketika ditarik nih ke zaman atau era Ya, teknologi sekarang, ya. barangkali itu juga bisa menjadi pemicu nih, Mas. Ya, betul. Karena mungkin ya, wah baca buku kayaknya Kelihatannya orang baca buku tuh nggak keren gitu ya. nggak keren gitu. Sekarang yang keren tuh buka Buka YouTube, ya kan, YouTube, main main TikTok, TikTok. atau buka sosmed dan Betul, betul. seterusnya. Artinya perkembangan teknologi yang ada bisa jadi juga menjadi pemicu Betul. kemunduran dari budaya membaca atau Betul. kecintaan membaca Betul, ini. betul. Kalau sudah begini nih, bagaimana solusinya nih, Mas? Ya, solusinya kita perlu menuliskan beberapa tips ya kan untuk menaikkan minat baca. Ya kan? Yang pertama adalah niat. Ya. Jadi sejak awal tanamkan bahwa membaca ini perlu dijadikan sebagai manhajul haya. Ya, jalan untuk hidup. Gitu. Jadi niatnya harus dibenarkan dulu bahwa saya butuh membaca, bahwa membaca adalah ya pintu untuk bisa membuat pribadi yang baik, ya, bisa membuat peradaban yang luar biasa. Itu berawal dari membaca. Ya, itu niat yang pertama, gitu kan. Yang kedua adalah tahdidul waqt. Ya. Oke. Mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Ini perlu kita lakukan, gitu. Karena kalau misalnya tidak membuat waktu yang khusus, maka kita hanya akan terbawa arus. Sempat ya baca, Tidak sempat ya nggak sudah. sempat ya nggak baca. Jadi sejak awal kita harus komitmen dengan waktu 24 jam, ya, 2 jam, 3 jam itu harus kita gunakan untuk membaca. Misalnya itu minimal sekali. Atau kemudian ditargetkan juga misal dalam satu hari baca berapa halaman, kan begitu. Kemudian setelah waktu yang ketiga, buat list daftar bacaan. Ya, ini perlu. Ya. List misalnya minggu ini saya harus membaca apa, minggu ini saya harus membaca apa. Ini untuk awal-awal kita perlu untuk membiasakan diri menjadi seorang pecandu membaca. Jadi di sana membaca itu kadang bisa jadi candu. Ada namanya mudminul qiraah, ya kan. Seorang yang kalau nggak baca dalam sehari itu kayaknya ada yang kurang hari itu. Ada yang kurang, iya. Iya gitu. Nah, untuk sampai kepada candu itu kita perlu tadi step-step tadi itu. Ya kan? Nah, nanti setelah ngelis buku-buku yang perlu dibaca, setelah itu baru tadarruj. Tadarruj itu sedikit demi sedikit ya,
dibaca pelan-pelan, dinikmati bacaan gitu. Ya. Jadi, nanti ketika sudah terbiasa membaca seperti itu nanti akan jadi habit lama-lama, akan jadi sebuah kebiasaan gitu. Ya. Setelah kita baca ya hasil bacaannya kemudian kita tansyiq. Kita tansyiq itu kita rapihkan. Tansyikul ma'lumat, yang hasil kita baca dicatat yang rapih gitu ya. Agar apa? Agar ketika suatu saat kita membaca ringkasan itu Mhm. seolah-olah apa yang kita baca itu teringat lagi semuanya gitu. Jadi Oke. dirapihkan maklumatnya gitu. Setelah itu jangan lupa untuk disampaikan ke orang, itu juga bisa menjadi tuntutan atau bisa menjadi pemicu kita untuk membaca. Mhm. Karena ketika kita sampaikan kepada orang biasanya nanti ada interaksi, ada Ya. pertanyaan-pertanyaan gitu, ya kan. Nah dari pertanyaan itu ada PR nih, saya nggak tahu jawabannya misalnya, saya akan baca lagi gitu. Jadi Oke. ketika disampaikan itu selain memperkuat apa yang sudah kita baca, ya kan, Ya. biasanya di sana akan ada interaksi tambahan, interaksi timbal balik gitu, yang mana itu akan mengundang kita untuk membaca juga, gitu. Luar Ya, biasa. setelah itu jangan lupa untuk berguru gitu. Karena apa? Karena, saya termasuk yang menggunakan metode terakhir ini dan ini Mhm. sangat berpengaruh gitu. Jadi Mhm. ketika saya sedang malas membaca, saya ngaji. Mmm. Karena dengan ngaji itu, saya jadi terpacu lagi untuk membaca. Ya. Karena ternyata ketika Syekh menyampaikan, "Kok saya tidak tahu ini ya?" Gitu. Ya. Atau ketika ngaji, Syekh ternyata mendatangkan masalah, mendatangkan iskal yang tidak dijawab di majelis itu. Akhirnya Oke. saya terpacu untuk membaca lagi. Nah gitu kurang lebih, beberapa tips untuk meningkatkan minat baca. Luar biasa. Ya, memang, kadang nih kesempatan itu bukan karena ada atau tidak ada begitu ya, tapi Mhm. bagaimana kita mau menciptakannya Iya betul, atau tidak menciptakannya. betul. Jadi jangan menunggu kesempatan datang untuk, "Oke, ya udah nanti kalau saya ada waktu saya baca." Iya, Tapi coba luangkan waktu itu betul, untuk membaca secara betul. khusus meskipun, sehari mungkin hanya berapa Ya halaman begitu ya. sedikit-sedikit nanti lama-lama naik, nambah gitu. Iya, iya. Dan ada beberapa poin juga tadi yang sudah disampaikan. Barangkali nih kawan Hewar belum pernah melakukannya. Sekedar Mhm. baca selesai tutup buku, tapi tidak pernah mencatat Hmm, poin-poin penting apa yang didapatkan dari dari bacaannya. bacaan itu, betul. Bahkan juga mungkin tidak menyampaikan. Ya, Tidak menyampaikan ke orang lain sehingga ya sudah lupa iya begitu ya, betul, apa yang tadi sudah dibaca atau kemarin sudah dibaca, lupa. Juga tidak berguru. betul. Ini juga sering termasuk adik nih mengalaminya Iya, kadang-kadang kalau lagi bosen atau lagi jenuh untuk membaca, pelariannya menggunakan media lain. mmm, Pelariannya menggunakan media lain yang, lebih menarik hati. iya Padahal belum tentu media lain yang lebih menarik hati itu, membuat kita justru lebih cinta membaca atau lebih ingin membaca karena belum tahu dengan aspek yang iya lain, iya dengan informasi yang lain, iya, begitu ya. Nah, ini poin penting banget nih betul. untuk berguru. Oke, terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Ya sama-sama. Semoga ini menjadi, tips yang bisa dicoba oleh kawan Hiwar. Terima Insyaallah. kasih sudah menyimak kawan Hiwar, insyaallah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.